Kadang-kadang kita membuat kesalahan di masa lalu. Ada dua tipe orang nih Man menurut gue. Ada yang maju terus ke masa depan, nggak mau nengok ke belakang. Tapi ada juga yang berusaha balik untuk memperbaiki kesalahan di masa lalunya. Kalau nengok ke belakang, berarti bisa jatuh ke sandung dong Panda. Jadi intinya iya dong. Jadi intinya gini, sebelum kita melakukan sesuatu, jadi harus dipertimbangkan dulu atau dipikirkan dulu masak-masak. Yang pasti ini berhubungan erat banget sama klien yang bakal dibantuin Panda sama Mandala. Dan ini menyangkut semua keluarga besarnya ya. Menyangkut masa lalunya yang kelam dan itu udah lama banget Man. Nah, apalagi ini juga menyangkut kesehatan klien kita. Ya makanya biar lebih jelasnya lagi, seperti biasa kamu lihat dulu profil dari klien. Nama gue Nanda Amalia, umur gue 30 tahun. Maksud gue ikutan acara termehek-mehek, gue pengen banget ketemu sama anak gue yang udah gue taruh di panti asuhan 13 tahun yang lalu. Kenapa gue bisa sampai tega naruh anak gue di sana? Karena dulu gue waktu sekolah di SMA gue sempat hamil dan orang tua gue nggak ngizinin gue untuk gue ngerawat anak itu. Setelah pernikahan gue yang kedua, gue belum juga dikaruniai anak, dan yang paling parah lagi gue divonis kena kanker rahim. Setiap manusia pasti punya masa lalu dong. Ya, kalau masa lalu yang enak, pasti semuanya pengen selalu dikenang. Tapi gimana kalau ternyata masa lalu itu adalah masa lalu yang kelam. Kenapa menjadi kelam? Karena si manusia ini melakukan sebuah kesalahan. Nah, diambil sama seorang cowok namanya Prabu. Dan sebenarnya Prabu ini mau tanggung jawab. Orang tuanya berpikir status Prabu sama Nanda ini beda. Apalagi Prabu juga masih dibilang mereka itu masih sangat muda. Prabu dan Nanda itu umurnya sama. Jadi orang tuanya di sini jelas-jelas nggak setuju hubungan mereka dan bahkan dilanjutkan untuk pernikahan. Tapi berarti Mbak, ini gimana pun juga orang tua kan kalau nonton ini dia tahu gimana. Aku ikut acara ini, aku udah ngomongin sama orang tua aku, dan orang tua aku ngedukung, dan dia nyeselin. Bagaimanapun juga itu cucunya mereka gitu. Suami aku ngedukung banget aku. Nah, dan informasi terakhir Mbak cuman melahirkan di sebuah tempat yatim piatu, panti asuhan ya. Sempat aku nggak pernah nengok-nengok lagi ke sana. Aku juga nggak sempat kasih nama anak itu siapa. Gitu. Jadi ya makanya aku ikutan acara ini supaya membantu menyelesaikan masalah ini. Aku untuk ketemu anak aku. Pernah coba ini nggak? Ya maksudnya waktu itu sama yang ya bisa bilang bapak dari anak itu Mbak pernah coba kontak nggak? Iya, aku udah sempat cari ke rumah ayah dari anak aku, ternyata udah pindah. Udah pindah. Nggak tinggal di situ lagi ya. Dan nggak tahu beritanya kemana. Enggak. Karena mengikuti pencarian sama tim termehek-mehek, Nanda datang dari Surabaya untuk ke Jakarta. Dan udah jelas pencarian pertama yang kita lakukan adalah langsung menuju ke panti asuhan, tempat di mana Nanda berada di situ selama 3 bulan sebelum dia melahirkan. Tempat dia melahirkan anak itu di situ dengan dibantu oleh seorang bidan, dan juga tempat dia menitipkan anak itu.
Pagi, Bu. Pagi. Ya, maaf. Nama saya Ibu Arsi. Ibu Arsi. Kita langsung ketemu sama pengurusnya di sana dan kita jelasin semuanya di sini. Ibu Arifin di panti asuhan ini ya sejak berdiri panti asuhan ini saya udah di sini. Jadi Ibu Arifin seharusnya ingat sama Nanda deh. Ya kan maaf ya Dek ya. Mungkin terlalu banyak jadi yang Nanda itu saya Nggak lupa Ibu ya. agak lupa soalnya nama Nanda di sini banyak. Apalagi 13 tahun. Enggak, tapi dia kan 3 bulan tinggal di sini. Iya, dia tinggal di sini sempat lama. Dan Saya Bu. Saya lupa. Awalnya agak sulit, bukan agak sulit sih, tapi tepatnya sangat sulit untuk meyakinkan si pengurus itu untuk membantu kita. oh gini Ibu, jadi Ibu Nanda ini bukannya untuk mengambil kembali anaknya, enggak. Cuma pengen mengenal. Dia itu cuma pengen ketemu sama anaknya. Ya, walaupun nanti kalau misalkan anaknya udah diadopsi sama keluarga lain, dia itu cuma pengen ketemu, udah itu Tapi aja Ibu. susah, nggak gampang, nggak gampang itu Nanda. Kasihan anaknya juga, bisa jiwanya terguncang gitu. Tapi sebenarnya semua alasan yang dia kasih ke gue menurut gue masuk akal banget sih. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dari sisi Nanda juga punya hak untuk memperbaiki masa lalunya. Susah, saya nggak bisa bantu ya. Saya nggak bisa bantu Nanda. Iya, kita tahu Ibu emang. Saya minta maaf ya. Iya. Iya, kita ngerti kok Ibu. Kita ngerti banget posisi Ibu kayak gimana dan prosedurnya emang seperti itu kan. Cuman ya kita minta kebijaksanaan dari Ibu lah. Kita lagi-lagi bukan untuk mengusik rumah tangganya seseorang, enggak, ataupun mengambil anak itu, enggak. Cuman pengen sekedar mengenal Ibu yang adopsi anaknya siapa, tumbuhnya sehat atau enggak. Kalau sehat, pasti sehat. Kalau terjamin hidupnya, pasti terjamin. Kalau aku salah, aku dengar dari anak aku. Aku tahu ibu punya anak. Gimana rasanya kalau ibu kehilangan anak ibu dan nggak bisa ketemu? Sekarang setelah sekian lama, saya menikah, saya nggak punya anak, saya divonis kalau saya itu kena penyakit kanker.